Berada di antara pepohonan rimbun, ditemani suara jangkrik dan kicauan burung yang saling bersautan, serta dilengkapi udara yang sejuk, mungkin adalah hal pertama yang kita bayangkan ketika kita berada di tengah hutan. Indonesia, paru-paru dunia katanya. Sebuah mahakarya terindah dari Sang Pencipta. Kekayaan flora dan fauna menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Namun, rusaknya hutan seperti adanya bencana kebakaran hutan akan meruntuhkan imajinasi kita tentang hutan. Hingga kini, kebakaran hutan masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Semua kekayaan terancam sudah, tak lagi tersisa. Sekarang, apa yang dapat kita lakukan? Salah satu upaya untuk menjaga kekayaan hutan dengan memahami bencana kebakaran hutan. Mari kita kenali dan pahami bersama terkait kebakaran hutan melalui video ini. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2021 mengenai kebakaran hutan dan lahan. Penyusun Misha Fania Kamila Purba, Alia Widi Rafian, Adiba Kurnia Rohmani. Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto selaku tim mata kuliah Manajemen Pangan Darurat. Kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang sudah tidak asing didengar di Indonesia. Sepanjang tahun, selalu ada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Kalau sudah begitu, pasti negara tetangga bakalan protes nih, karena mereka cuma kebagian asapnya. Pastinya mereka ngerasa nggak nyaman, bukan? Pada video kali ini, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, pengenalan umum karhutla. Kita akan membahas kejadian karhutla di Indonesia. Yang kedua, pemahaman karhutla mengenai mitigasinya. Yang ketiga, penanggulangan dari segi gizi. Apa sih itu bencana? Menurut UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, kalau begitu, karhutla dimasukkan dalam kategori bencana karena dampaknya berupa kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, ada 2 penyebab dari karhutla. Yang pertama, kegiatan manusia atau antropogenik. Hampir 90% dari semua kebakaran tercatat disebabkan oleh manusia. Tindakan ceroboh seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok. Tindakan yang disengaja seperti pembakaran puing, sampah, kembang api. Kegiatan pembersihan lahan dengan metode tebang bakar untuk pembukaan lahan juga sangat mudah mengakibatkan kebakaran secara meluas, bahkan merembet ke hutan di sekitarnya. Berikut rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Di bagian terakhir, kita dapat melihat total luas lahan yang terbakar. Paling tinggi kejadiannya pada tahun 2019, yaitu mencapai 1.649.258 hektar area. Apakah kebakaran hutan itu? Menurut SK Kementerian Kehutanan, kebakaran hutan adalah suatu kondisi di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan kerugian. Dampak kebakaran hutan. Dampak terhadap lingkungan fisik. Kebakaran hutan dapat menyebabkan penurunan kualitas udara, memperpendek jarak pandang, mengubah sifat fisika kimia tanah, dan dapat menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, dampak terhadap ekologi. Kebakaran hutan dapat menyebabkan penurunan tingkat keragaman hayati baik flora maupun fauna. Kebakaran hutan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga memicu bencana alam lain seperti longsor, banjir, maupun kekeringan. Kebakaran hutan juga menyebabkan terganggunya produksi bahan alami organik dan juga suksesi alami. Selanjutnya adalah dampak terhadap kesehatan manusia. Senyawa yang terkandung dalam asap kebakaran hutan diantaranya adalah HCl dan SO2 akan berikatan dengan air hujan sehingga menyebabkan hujan asam yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan juga iritasi kulit. Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti ispa. Yuk pelajari upaya mitigasi kebakaran hutan. Sebelum kebakaran hutan, jangan membakar hutan untuk membuka lahan. Gali parit untuk membedakan hutan dan pemukiman. Jangan membakar sampah dekat hutan. Jangan membuang korek api dan puntung rokok di hutan. Saat terjadi kebakaran hutan, tetap berada di dalam rumah dan jangan panik. Tutup semua akses udara yang masuk ke dalam ruangan.
Periksa ke dokter jika terjadi gangguan, gunakan masker, minum air putih dan makanan bergizi, hubungi petugas kebakaran. Mitigasi pasca kebakaran hutan. Jangan masuk hutan jika masih ada api, kelola tanah agar kembali gembur, dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Kebakaran hutan memberikan dampak terhadap kesehatan seperti penyakit infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan akibat campuran gas, partikel, dan bahan kimia dalam kabut asap, serta asma. Berdasarkan Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, jumlah penderita ISPA akibat kebakaran hutan hingga September 2019 mencapai 919.516 orang. Sejumlah bayi harus diungsikan karena menderita batuk, flu, dan sesak nafas. Lalu bagaimana peran ahli gizi dalam menanggulangi bencana ini? Ahli gizi berperan dalam pengadaan bahan makanan, pemberian makanan berdasarkan kelompok usia, dan juga ditujukan bagi tenaga petugas lain. Pemberian makanan didasarkan pada kebutuhan untuk populasi umum sekitar 2.100 kilokalori. Bagi pengungsi atau korban yang menderita sesak nafas, pemenuhan karbohidrat diturunkan menjadi 40 hingga 50% dari kebutuhan energi supaya tidak memperparah kondisi sesak nafas. Selanjutnya, donor ASI diprioritaskan kepada bayi yang rentan seperti bayi dengan berat badan lahir rendah, prematur, dan bayi baru lahir dengan kondisi sakit di mana sang ibu tidak dapat memberikan ASI. Ibu menyusui diharapkan tetap memberikan ASI kepada sang buah hati. Lalu untuk formula 75 dan formula 100 hanya diberikan untuk anak dengan kondisi gizi buruk. Makanan pendamping balita dapat diberikan dalam bentuk instan dengan fortifikasi zat gizi mikro atau homemade menggunakan makanan lokal sesuai kebiasaan setempat. Stok bahan makanan dalam kondisi darurat jika akses masih sulit dijangkau, dapat diberikan bahan makanan kering dengan sistem first in first out dalam proses penyimpanan untuk diolah di dapur umum. Jika akses sudah dapat diatasi, bahan makanan segar seperti sayur dan buah dapat dipastok dengan prioritas ditujukan kepada balita dan juga air bersih terkait dengan higien dan sanitasi. Pengadaan alat dapur dan alat makan juga wajib terpenuhi. Pada tingkat rumah tangga, minimal terdapat panci, baskom, pisau dapur, centong, ember, dan ceriket. Lalu tiap orang minimal memperoleh 1 piring, 1 sendok, dan 1 cangkir. Penggunaan botol dan got harus diminimalisir karena berisiko tinggi terkontaminasi dan sulit untuk dibersihkan. Berikut referensi dalam pembuatan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Tuhan telah menciptakan bumi beserta keindahan isinya untuk kita. Banyak manfaat yang didapat dari keindahan alam ini bagi kita dan makhluk hidup yang lain. Kita sebagai manusia tentu memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat bumi kita sebaik mungkin. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?